renungan. Renungan saya pada saat ini saya ambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 19 nanti ya. Itu. Saya beri tema sebuah pertanyaan. Pertanyaan. Maukah Anda hidup berkelimpahan? Tentu saja jawabnya mau. Tapi ada syarat-syarat itu menurut Filipi 4 ayat 10 sampai 19. Nah, di daerah Karanganyar ada tempat ziarah yang disediakan Pemda. Jadi kalau orang berziarah itu biasanya orang yang ingin hidupnya tenang, damai, rezekinya bagus atau ekonominya baik, itu yang diinginkan pada waktu ziarah. Nah, ziarah di tempat ini ritualnya adalah yang berziarah itu mengadakan hubungan badan di tempat tersebut, pria wanita. Nah, majalah Bahana pernah dalam satu dari satu edisinya itu mewawancarai juru kunci, dan juru kunci itu menyarankan bahwa para berziarah harap membawa istrinya sendiri. Itu yang tertulis dalam majalah itu. Edisinya lupa apa itu. Saudara yang dikasih Tuhan, memang banyak tempat dan cara yang beraneka ragam yang ditawarkan kepada kita orang percaya, kepada Anda dan saya, untuk memperoleh kelimpahan hidup. Nah, sayangnya ada orang-orang percaya yang ikut-ikutan mengambil cara itu, maunya singkat mungkin, shortcut untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan dengan cara-cara yang ditawarkan dunia ini. Tetapi sesungguhnya saudaraku, tawaran-tawaran itu ketinggalan zaman, kalau saya bilang. Karena 2000 tahun yang lalu sudah ada penawaran dari Allah. Allah itu menawarkan seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini ada unsur-unsur ekonomi. Nanti akan saya jelaskan karena konteksnya begitu. Nah, inilah tawaran Allah kepada saudara dan saya. Dan tawaran ini, janji ini pasti. Mengapa pasti? Dalam bahasa aslinya itu kata akan memenuhi itu future tense. Nah, future tense dalam bahasa Yunani bisa digunakan atau bisa berfungsi sebagai namanya predictive future. Artinya kepastian akan terjadinya apa yang dikatakan dalam kata kerja itu. Jadi mestinya terjemahnya adalah, yang tepat adalah, Allahku pasti akan memenuhi segala keperluanmu dan seterusnya. Pasti, janji itu pasti. Apalagi janji tersebut yang menjanjikan adalah Allah, firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi janji itu pasti. Janji itu pasti benar. Juga karena memang Allah mampu memenuhi janji itu. Inilah janji yang ditawarkan kepada saudara. Namun saudara yang dikasih Tuhan, janji itu bersyarat. Artinya saudara tidak bisa mengklaim ayat 19 tanpa melakukan apa yang tertulis dalam ayat 10 sampai 18. Ayat 19 itu diberikan oleh Rasul Paulus dari Tuhan kepada jemaat Filipi, karena jemaat Filipi telah melakukan ayat 10 sampai 18. Awalnya kan jemaat yang lain tidak dapat ayat ini, tidak dapat ayat lainnya, tapi ayat ini waktu itu khusus untuk jemaat Filipi karena melakukan ayat 10 dan 18. Jadi, jikalau Anda dan saya melakukan ayat 10 dan sampai dengan ayat 18, janji
ayat 19 berlaku bagi saudara dan saya. Apa itu yang dilakukan jemaat Filipi dan yang harus kita lakukan supaya janji itu dapat kita klaim? Yang pertama adalah memperhatikan pelayan Tuhan. Memperhatikan pelayan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan lagi. Jemaat Filipi memperhatikan pelayan Tuhan yang sedang melayani. Paulus dan kawan-kawan di penjara, tapi ada perhatian dari jemaat Filipi. Paulus dan teman-teman melayani. Jadi jemaat Filipi memperhatikan pelayan Tuhan yang melayani, yang bekerja, bukan yang nganggur, bukan yang malas. Siapa mereka, saudaraku? Anggota jemaat Filipi memberi perhatian kepada pelayan yang terjun dalam pelayanan. Salah satu anggota namanya Lydia. Lydia adalah seorang pengusaha. Saudara tahu bahwa pengusaha itu sibuk pagi sampai malam. Ini pedagang, pagi sudah motor dagangannya, malam-malam lalu menyimpulkan hasil penjualannya dan sampai malam mungkin baru selesai, karena kalau pembukuan itu harus hari itu selesai ya, pengusaha. Di dalam kesibukan itu Paulus mengatakan, kamu memperhatikan saya. Pengusaha yang sibuk memperhatikan pelayan Tuhan. Ada anggota jemaat juga penjaga penjara, sebetulnya kepala penjaranya itu pegawai negeri pasti, karena pemerintahan Romawi. Ini pegawai negeri. Nah, kalau saudara baca cerita itu, pegawai ini, kepala penjara ini tinggal di mes, jadi di mes penjara itu bersama-sama ini ya, narapidana itu. Berarti dia bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa di tengah malam, kepala penjara ini yang bertanggung jawab. Artinya dia harus siap-siap 24 jam untuk melaksanakan tugasnya. Tapi Paulus berkata, aku bersuka cita, kamu memperhatikan saya. Ada lagi buruk yang daripadanya Rasul Paulus mengeluarkan setan itu. Apalagi saudara, kalau yang namanya pembantu rumah tangga itu 24 jam ya, kadang kalau aturan di Hong Kong mungkin masih ada liburan, tapi kalau di sini ya tinggal di rumah majikannya, berarti kerja terus, dan budak waktu itu kerja terus. Mereka adalah orang-orang yang sibuk, tetapi di dalam kesibukan mereka memperhatikan pelayan Tuhan. Makanya mereka mendapat janji hidup berkelimpahan dalam ayat 19. Nah, tapi pelayan Tuhan itu, nah pelayan Tuhan tidak minta, saudara. Paulus tidak minta. Jemaat Filipi yang memberi, tapi Paulus tidak minta. Jemaat Filipi yang memperhatikan, Paulus tidak minta perhatian. Namun demikian, pelayan Tuhan itu mesti belajar mencukupkan diri, itu ayat 11. Jangan minta. Ada seorang purnawirawan ABRI sering didatangi pendeta disodori proposal, sehingga purnawirawan ABRI ini kurang senang terhadap pendeta. Tetapi suatu saat purnawirawan ABRI ini bertemu dengan Dr. Octavianus.
almarhum Pak Octavianus tidak menyodorkan proposal, dan melalui persekutuan dengan Pak Octav ini, Purnawirawan ABRI ini pangkatnya sudah dengan cenderung menjadi orang Kristen yang berapi-api melayani Tuhan, pernah duduk di PII yang sekarang PGRI itu Letnan Jenderal Purnawirawan Leo Lupisa, seperti itu namanya, saya lupa tapi itu. Nah, tetapi hamba Tuhan seharusnya tidak seperti yang dikatakan oleh Purnawirawan tadi, mesti belajar mencukupkan diri. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau saudara terjun sebagai hamba Tuhan, harus siap mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di masa lalu, saya pernah mengalami juga, kalau ada pengkhotbah, ini di gereja Pantai saya, ada pengkhotbah itu langsung ada persembahan. Jadi persembahan 2 kali, persembahan untuk jemaat, kemudian persembahan untuk gereja untuk pengkhotbah tamu. Sudah khotbah, dia tarik persembahan, lalu dikumpulkan. Nah, saudara, waktu itu persembahannya adalah uang kerincing gitu. Nah, ada seorang wanita mau jadi istri hamba Tuhan, dipesan oleh orang tuanya, kalau kamu mau jadi istri hamba Tuhan, kamu harus siap hitung uang kerincing. Ya, itu zaman dulu, bukan sekarang. Maksudnya jelas, belajarlah mencukupkan diri. Ya, juga bisa mengatasi masalah ekonomi. Tuhan harus siap mengatasi masalah ekonomi, karena masalah ekonomi pasti ada di dalam kehidupan hamba Tuhan itu. Kekurangan dan kelimpahan itu pengalaman sehari-hari, itu makanan sehari-hari bagi hamba Tuhan. Kata Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kekurangan biasa bagi hamba Tuhan, kelimpahan biasa bagi hamba Tuhan, lapar biasa bagi hamba Tuhan, kenyang biasa bagi hamba Tuhan. Itulah hamba Tuhan, harus bisa mengatasi masalah ekonomi itu, dan mampu mengatasinya bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan. Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Saudaraku, ini jelas konteksnya adalah ekonomi. Paulus kerja kalau tidak ada sponsor, kalau belum ada sponsor. Jadi beda ya. Tapi kalau sudah ada sponsor, dia full kerja, khotbah, mengajar, menginjil. Dengan pertolongan Tuhan, para hamba Tuhan bisa mengatasi ekonomi. Memang ayat ini penerapannya berbagai macam ya. Kalau ya dulu Holyfield petinju itu pakai ayat ini menang tinjunya ya. Tapi konteksnya ini berhubungan dengan duit, keuangan, dan pelayanan. Jadi usul saya sebagai penerapan, saudara-saudara, kalau mau hidup berkelimpian seperti yang dijanjikan Allah dalam pasal 4:19 Filipi, punyalah waktu untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Atau perhatikanlah hamba Tuhan, perhatikanlah pelayan Tuhan yang melayani. Memperhatikan, doakan mereka, sebut namanya, kalau saudara kenal. Kalau saudara mau memperhatikan pelayan Tuhan,
Janji 19, maksudnya janji Filipi 4:19 menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Yang kedua, selain memperhatikan pelayan Tuhan, ini memberi pelayan Tuhan. Perhatikan nama Tuhan, berilah pelayan Tuhan. Perhatikan pelayan Tuhan, berilah pelayan Tuhan. Wah, ini langsung saja ini. Saya orang Jawa ini tidak berani nih mengatakan seperti itu. Tetapi firman Tuhan ya disampaikan, ya harus berani nih. Karena firman Tuhan mengatakan begitu. Perhatikan di sini. Dalam ayat-ayat ini nanti kita akan melihat ada 4 manfaat kalau orang memberi, orang percaya memberi itu ada 4 manfaat. Manfaat yang pertama itu manfaat kebaikan atau keseimbangan. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ini ada kata baik, ada kata ambil bagian. Nah, kata baik itu terjemahan dari kata khalos, artinya boleh indah, boleh good, boleh apa, boleh ya beautiful gitu. Itu kata sifat. Tapi kemudian menjadi kata keterangan khalos itu bisa diterjemahkan tepat. Jadi Paulus berkata, tepatlah perbuatanmu itu. Kamu ambil bagian dalam kesusahanku. Perhatikan ini, ambil bagian. Tidak semua kesusahan Paulus diambil atau dipenuhi oleh jemaat Filipi, sebagian saja, tidak semua. Ada hamba Tuhan yang punya pendapat, kalau yang namanya hamba Tuhan itu memang hidupnya harus ditopang oleh jemaat 100% dan harus kaya karena wakil Tuhan. Ya, mungkin ini ekstrim satu ya, harus kaya. Tapi ekstrim lain ada majelis yang mengatakan kalau jadi hamba Tuhan itu harus miskin. Nah, ini tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Di sini jemaat Filipi ambil bagian, sebagian dari kesusahan Paulus itu ditanggung oleh jemaat Filipi. Dari sudut pandang Allah, jika ada orang percaya memberikan sesuatu, entah itu sebungkus nasi, entah itu secangkir air, kepada pelayan Tuhan itu dikatakan di sini itu beautiful, itu tepat, itu pas. Ini kata firman Tuhan. Jadi manfaat memberi itu adalah suatu memberikan suatu kebaikan, suatu keindahan, suatu estetika. Itu manfaatnya. Ada keseimbangan hidup antara jemaat dan pelayan Tuhan. Manfaat yang kedua adalah manfaat ekonomi. Kalau orang memberi ada manfaat ekonomi. Tentu saja ini bukan saja yang diberi, ternyata manfaat bagi pemberi ada ini. Hubungan orang percaya dengan pelayan Tuhan itu take and give, kalau boleh saya katakan. Kamu sendiri tahu juga, orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Perhatikan ini, hutang dan piutang, jelas itu istilah ekonomi. Jemaat ini yang mengatakan bukan Paulus ya. Dalam arti Paulus menuliskan apa yang dikatakan jemaat Filipi. Ya mungkin karena pengusaha itu siapa dia mungkin istilahnya dari sana. Artinya jemaat Filipi utang sama Paulus. Jemaat lain belum mempunyai pengertian seperti ini ya. Ini menurut ayat ini. Jadi Lydia utang sama Paulus karena melalui Paulus Lydia diselamatkan. Kepala penjara itu utang sama Paulus karena melalui Paulus dia mau bunuh diri tidak jadi bahkan diselamatkan. Ya Tuhan Yesus. Budak itu diusir setan dari tubuhnya lewat Paulus. Mereka utang. Mereka merasa
mereka menyadari bahwa mereka hutang dan mereka membayar. Perhatikan sini, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ini. Nah, manfaatnya apa bagi pemberi apa? Bagi jemaat Filipi apa? Bagi saudara yang memberi pelayan Tuhan apa? Perhatikan ini. Tetapi yang diutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntungan. Ya, dalam bahasa aslinya itu ditulis memasukkan kepada rekening ini. Eis logon umum to your account. Ada yang menerjemahkan lebih jelas lagi, maybe credited to your account. Ini suatu kebenaran yang luar biasa. Pada waktu seseorang, orang percaya memberikan sesuatu kepada pelayan Tuhan, apakah itu nasi bungkus, apakah itu amplop, apakah itu ucapan terima kasih, pada saat itu juga yang tidak kelihatan menurut ayat ini, dia sendiri sedang memasukkan ke rekeningnya sendiri. Luar biasa firman Tuhan ini. Saudara tidak sia-sia kalau saudara memberi kepada hamba Tuhan, karena pada saat yang sama saudara sedang memasukkan ke rekening saudara menurut ayat ini. Jadi saudara sedang menabung. Nah, bagaimana manfaat bagi pelayan Tuhan? Di situ ditulis kelimpahan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Istilah aku telah menerima itu dari bahasa aslinya I have all things. Apeko panta. Ini sebuah istilah lagi, ini istilah ekonomi lagi. Itu seperti kwitansi. Pada waktu seorang menerima pemberian, lalu dia pakai kwitansi tanda tangan atau surat terima kasih seperti itu. Ini lihat, ini commercial receipt atau kwitansi lah seperti itu. Jadi bagi hamba Tuhan yang diberi oleh umat Tuhan, itu dia harus tanda tangan seperti kwitansi itu. Terima kasih, saya telah menerima semua yang daripada, bahkan lebih dari itu katanya di sini. Paulus merasa diberi itu harus diucapkan, harus dipertanggungjawabkan, ada resepnya, ada kwitansinya. Artinya saudara, kalau hamba Tuhan diberi, mestinya terima kasih dan titik. Tidak bisa mengungkit-ungkit lagi. Maksud saya begini, kalau misalnya saya mengkonseling sepasang suami istri yang sedang berkelahi hampir cerai begitu, lalu saya berhasil dengan pertolongan Tuhan tentu saja menolong suami istri ini sehingga tidak dicerai, dan suami istri ini bilang terima kasih, selesai. 10 tahun kemudian misalnya suami istri ini jadi orang kaya, lalu saya bilang, kalau tidak saya konseling, mereka ini sudah buyar, tidak boleh berkata seperti itu. Aku telah menerima, sah. Apakah itu apapun bentuknya pemberian itu sudah sah, tidak perlu diungkit-ungkit. Ya, Paulus bergerak memuncak dari tadi manfaat kebaikan atau keseimbangan atau estetika atau itu tadi timbul tadi keindahan, kemudian ekonomi, sekarang berpindah memuncak kepada istilah liturgis.
Jadi ada manfaat ibadah. Kalau ada orang memberi kepada pelayan Tuhan, ada unsur ibadahnya di sana. Perhatikan ini. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Pemberian yang disampaikan oleh umat kepada pelayan Tuhan itu merupakan persembahan yang harum, suatu korban yang disukai Allah dan yang berkenan kepada Allah. Dan menarik sekali saudara, istilah ini dipakai oleh pengorbanan Kristus. Pada waktu Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, itulah suatu persembahan yang harum yang diterima oleh Allah. Pada waktu seorang memberikan sesuatu kepada pelayan Tuhan, itu suatu ibadah yang diterima oleh Tuhan. Memang sudah dikasih Tuhan. Mengunjungi janda yatim piatu itu juga persembahan yang berkenan, ibadah yang berkenan. Ingat jandanya harus umur 60 ya, itu yang janda. Mempersembahkan tubuh umur 21 itu juga berkenan kepada Allah. Hati yang patah dan remuk, nangis-nangis sampai dosa itu juga persembahan yang berkenan kepada Allah. Tapi satu lagi ayat ini, memberi pelayan Tuhan itu ibadah yang diterima, suatu kurban yang berkenan di hadapan Allah. Bayangkan saudara, yang saudara lakukan mungkin hanya memberi sebungkus nasi kepada mereka yang kelihatan itu, tetapi yang tidak kelihatan, saudara sedang beribadah dan ibadah saudara diterima, berkenan kepada Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Akibat sudah melakukan pasal ayat 10 sampai 18, Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Sudah melakukan dua hal itu, memperhatikan pelayan Tuhan dan memberi pelayan Tuhan. Ayat ini berlaku bagi saudara. Jangan saudara menyanyi, Allahku akan memenuhi Allahku akan memenuhi. Jangan nyanyi gitu sebelum melakukan dua hal tadi, memperhatikan dan memberi pelayan Tuhan. Kalau saudara sudah melakukan itu, nyanyilah. Ini memang ayat itu, saudara. Dan bukan itu saja, saudara. Ada manfaat berikutnya, yaitu manfaat doksologi. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selamanya. Kalau itu terjadi, orang percaya memberikan sesuatu kepada pelayan Tuhan itu pas, dan nama Tuhan dimuliakan. Doksologi. Anda mau hidup berkelimpahan? Yang pertama, memperhatikan pelayan Tuhan. Yang kedua, memberi pelayan Tuhan. Tuhan